Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita berada di tanggal 31 Agustus 2020 hari Senin, dan ini bertepatan dengan masih di awal bulan Muharram 1442 Hijriah. Dan kita meneruskan kaji kita tentang salah satu alamatul kubra, tanda besar kiamat, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai memasuki pendahuluan hakikat Ya'juj wa Ma'juj, dan hari ini kita akan meneruskannya, dan kita akan sedikit memberi tambahan penjelasan terhadap dua hadis terakhir, yaitu yang pertama dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW masuk ke kamarnya dalam keadaan fazi'an ini takut, yaqulu la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Tiada ilah selain Allah, kata Nabi, celakalah orang-orang Arab dari kejahatan yang sudah semakin dekat. Hari ini sudah terbuka tutup Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Beliau mengisyaratkan jempol dan jari telunjuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh? Rasul menjawab, ya. Idza kathura al-khabath, apabila keburukan telah merajalela. Yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, fatahullahu min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha wa aqada biyadih tis'in. Allah membuka radm, tutup sumbatan Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan tangannya 90. Penjelasan. Hadis ini dengan beberapa periwayatannya berisi peringatan bagi kaum Arab, bangsa Arab, dari kejahatan atau keburukan yang sudah dekat, yakni terbukanya sumbatan Ya'juj wa Ma'juj. Menurut Syekh Al-Mubayyad, peringatan dari Nabi SAW ini sudah terjadi dengan adanya serangan Mongolia dan Tatar terhadap negeri-negeri Islam di belahan timur. Satu-satunya pihak yang mengalami kerugian dalam berbagai serangan ini adalah Al-Arabiyin, orang-orang Arab. Mereka lah yang kehilangan kerajaannya tanpa sisa sesudah serangkaian serangan yang meruntuhkan khilafah Abbasiyah, sehingga kerajaan berpindah ke tangan kaum non-Arab sesudah itu. Siapapun yang mengkaji deskripsi dari para ahli ataupun ilmuwan terhadap serangkaian serangan bangsa Tatar dan meneliti berbagai riwayat tentang sifat dan karakter Ya'juj Ma'juj dan Turk dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, niscaya dia temukan kemiripan di antara keduanya. Tersisalah pembicaraan bahwa hadis ini bertutur tentang salah satu ekspedisi bangsa Turk atau Ya'juj Ma'juj, dan bagi mereka masih tersisa satu ekspedisi terakhir menjelang as-sa'ah, hari kiamat, di era pemerintahan Nabiullah Isa alaihi salam kelak nanti. Inilah yang dimaksud pada 10 tanda besar as-sa'ah, hari kiamat. Kita cermati pada ekspedisi terakhir bangsa Ya'juj wa Ma'juj bahwa seluruh penduduk bumi terganggu oleh kaum ini. Adapun ekspedisi bangsa Tatar itu sendiri sangat menyakiti bangsa Arab secara khusus
karena menyebabkan terampasnya kerajaan dari mereka tanpa bekas. Inilah yang menguatkan pendapat bahwa hadis-hadis yang telah dipaparkan sebelumnya hanyalah menunjuk pada serangan ini. Jadi saudara rahimakumullah, Syekh Mubayyad berijtihad bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini menebar fasad mereka itu gelombang demi gelombang. Dan yang dibahas dalam hadis yang tadi kita bicarakan, terutama ketika Nabi SAW tampil di rumah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha dengan penampilan yang seperti takut itu, dan mengatakan la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab dari suatu kemudaratan, ya, keburukan yang sudah dekat. Nah, ini termasuk merupakan bahagian dari gangguan Ya'juj wa Ma'juj, tapi bukan gelombang yang terakhir yang berkenaan dengan alamatul kubra. Sebab ini hanya khusus kepada bangsa Arab. Sementara gelombang terakhir nanti terjadi sebagai salah satu dari alamatul kubra, tanda besar, yaitu di masa kepemimpinan Isa alaihissalam, dan yang akan merasakan fasad, kerusakan dari al-mufsiduna, para perusak Ya'juj wa Ma'juj ini bukan semata bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia. Baik, kita lanjutkan. Kesimpulan dari analisa terhadap ayat-ayat tertentu tentang Ya'juj wa Ma'juj. Syekh Mubayyad mengutip dari surah Al-Kahfi dari ayat ke-89, 92 hingga 96. Ya. Thumma atba'a as-sababa hatta idza balagha matli' asy-syamsi kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra, dan seterusnya. Thumma atba'a as-sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ayinuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Kemudian Zulkarnain menempuh jalan yang lain, sehingga ketika sampai di tempat terbitnya matahari, demikianlah, dan sesungguhnya kami tahu berita tentang Zulkarnain. Kemudian ia menempuh satu jalan lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, baina saddain, ia mendapati di hadapan kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mufsiduna fil ard. Maka dapatkah kami memberi suatu imbalan kepada engkau, Zulkarnain, supaya engkau membuat dinding antara kami dan mereka? Dzulqarnain menjawab, apa yang telah dikuasakan Rabbku kepadaku adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku buatkan sumbatan antara kalian dengan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, Dzulqarnain pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Suratul Kahfi 89, kemudian 92 hingga 96. Di dalam rangkaian ayat ini
ada beberapa istilah yang perlu digarisbawahi. As-Sadafaini, ya, dua gunung. Qitran, tembaga yang dilelehkan. Khorjan, ya. Kharaj adalah jizyah atau apa saja yang dikeluarkan oleh setiap orang dari hartanya, atau ini adalah istilah bagi apa saja yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya untuk selain dirinya, semacam pajak, ya, atau jizyah, pajak untuk khusus orang kafir yang tinggal dalam pemerintahan Islam dan mau tunduk pada pemerintahan Islam itu. Satu lagi istilah radaman. Ar-radam artinya tutup. Istilah ini lebih jelas untuk digunakan sebagai titik perhatian daripada as-sad. Karena as-sad itu adalah semua alat yang bisa digunakan untuk menutup. Adapun ar-radam artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu, sesuatu di atas sesuatu, ya. Baik berupa batu, tanah, atau yang sejenis dengan keduanya, sehingga dengan kombinasi tersebut terbentuklah penghalang yang kuat. Jadi semacam sumbatan, benar-benar kuat dia, penutup yang kuat, sumbatan. Salah satu hal yang menunjukkan hal ini adalah Dzulqarnain telah mengunci dengan sempurna jalan yang terletak antara dua gunung dan atas dataran yang luas. Masya Allah Ta'ala. Nah, saudaraku rahimakumullah, penjelasan tentang hal ini ada beberapa catatan dari Syekh Mubayyad. Yang pertama, ringkasan global tentang kisah Dzulqarnain. Ayat-ayat ini memaparkan kisah perjalanan Dzulqarnain ke arah terbitnya matahari atau ke arah timur. Dalam perjalanannya secara kebetulan, qadarullah tentunya, dia jumpa satu kaum di antara kaum-kaum yang kehidupannya masih sangat primitif di wilayah timur itu. Mereka tidak memakai sesuatu pun untuk menutupi tubuh mereka dari terik panas matahari, seperti rumah atau semisalnya. Mereka lebih mirip suku-suku primitif dan sangat terasing yang masih bertelanjang kaki, bertelanjang badan, dan juga tidak memiliki satu bangunan pun untuk berteduh. Selanjutnya, Dzulqarnain menuju ke arah lain, bukan ke timur dan bukan ke barat. Ia tempuh perjalanan menuju ke utara, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya, hingga sampailah ia ke dua rangkaian gunung yang sama tingginya. Ya. Di antara kedua gunung itu ada satu-satunya jalan yang bisa dilewati, yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat. Di kawasan itu Dzulqarnain menjumpai beberapa kaum yang bertempat tinggal di pegunungan. Kaum-kaum itu hampir dapat dikatakan sebagai penduduk pribumi terisolir yang belum berperadaban serta tidak mampu memahami sesuatu dan tidak dapat berbicara dengan bahasa yang baik. Mereka yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jadi mereka benar-benar alienated, ya, teraliansi, ya, teralienasi, ya, terisolir, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan berbahasa, ya, sebagaimana yang dimiliki kaum-kaum lainnya. Kaum itu menerangkan bahwa mereka sangat sering diganggu oleh dua kaum, dua bangsa, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Mereka minta kepada Dzulqarnain agar mau membantu mereka membuat tutup atau semacam sumbatan yang akan diletakkan di antara mereka dengan bangsa-bangsa mufsiduna fil ard itu, perusak-perusak di muka bumi itu. Bahkan mereka sudah siapkan upah besar, ya, hasil kumpulan, ya, dana yang disumbangkan oleh kaum itu, ya, masing-masing orang di dalam kaum itu, ya, untuk membayar pekerjaan tersebut kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain pun segera bekerja membuat tutup dari besi dan tembaga yang dilelehkan, sehingga dia berhasil membuat sumbatan kuat dan terkunci di jalur yang biasanya dimasuki oleh bangsa Ya'juj wa Ma'juj untuk menuju wilayah barat di antara dua gunung tersebut. Ini baru kesimpulan pertama.
Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.